Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait pembahasan Starlink yang didiskusikan di Kementerian dan DPR di Indonesia. Ya, Starlink dibahas di DPR dan Kementerian di Indonesia. Jadi kenapa aku senang karena hal ini dibahas, dan aku agak senang karena pembahasannya agak teknis, agak techy, agak teknikal, agak agak nerd, agak nerdy, agak geek, agak geeky gitu pembahasan mereka. Dan ya, mereka ada bahas terkait orbit-orbit, dan mungkin aku mau jelasin dulu beberapa secara secara sederhana aja lah, atau mungkin secara terlalu penyederhanaan. Jadi yang pertama itu ada namanya LEO, Low Earth Orbit. Jadi ya, LEO ini bisa dibilang orbit yang paling pendek lah dari permukaan laut ke angkasa sana. Jadi LEO ini itu sekitar 500 km sampai 2000 km di atas permukaan laut. Namun secara umum satelit-satelit itu numpuk di seribuan kilometer, sekitar 1000 plus minus sekian kilometer. Nah, kecuali Starlink yang mereka numpuknya itu mepet. Kalau nggak salah di sekitar 550-an kilometer, atau bahkan di 500-an lebih dikit kilometer. 500 kilometer lebih dikit gitu. Jadi mereka numpuknya di situ karena supaya latensi sinyalnya dari bumi ke angkasa sana nggak terlalu jauh sinyalnya, nggak terlalu lama. Nah, setelah itu ada si MEO, ya seperti namanya M, kalian tahu lah apa itu M, di tengah-tengah, ya kan? Itu sekitaran 8.000 km sampai ke 20.000 km. Tapi memang satelit itu banyak numpuk itu di sekitaran 10.000 km di atas permukaan laut. Itu si MEO. Lalu ada si GEO, Geostationary Orbit, Geostationary Elevation Orbit gitulah kira-kira. Nah, itu sekitaran 35 ribuan kilometer sampai 36 ribuan kilometer. Jadi sekitaran itu ada banyak juga satelit numpuk. Tapi memang ya 35 ribuan kilometer ke 36 ribuan kilometer itu kan ada ratusan kilometer sebetulnya. Jadi nggak seperti yang kalian bayangkan, seperti di gambar-gambar 2D atau 2 dimensi yang biasa kalian lihat di layar atau di kertas gitu. Itu jaraknya lumayan kok gitu. Baik jarak vertikal maupun jarak horizontal antar satelit itu lumayan berjarak lah gitu. Nah, itu untuk si GEO tadi. Baru ada lagi si HEO. Jadi secara umum ya 4 itulah, LEO, GEO sama MEO dan HEO. LEO dari yang paling pendek, baru MEO, itu diantaranya ke GEO, baru ada HEO lagi. Nah, yang dibicarain itu apa gitu? Ya tadi aku udah singgung dikit terkait Starlink, itu dia di 500 km lebih dikit. 500 lebih dikit kilometer. Nah, jadi Indonesia konon katanya, dan negara-negara lainnya juga, tapi ya kita pasti Indonesia lah gitu. Jadi sudah semacam booking slot sebanyak 13.000 slot di LEO untuk satelit-satelit Indonesia di masa depan. Dan ya memang hukum suatu negara itu, kekuasaan suatu negara itu memang hanya sampai 100 km di atas permukaan laut gitu ya. Tapi ya namanya yaitu diskusi atau perjanjian atau kesepakatan. Jadi ya ada hal-hal yang bisa diatur meskipun itu di atas 100 km dari permukaan laut. Contohnya yaitu tadi berapa slot. Nah, tapi Indonesia dapat berapa? 13.000 tadi katanya kan slotnya. Amerika dapat berapa? 300.000. Jadi Amerika Serikat, USA punya 300.000 slot di booking di LEO sana yang mungkin belum dipakai oleh mereka. Dan ini masih belum jelas ini Amerika Serikat, pemerintahan Amerika Serikat apakah sudah termasuk di dalamnya Starlink atau belum. Jadi Starlink di luar dari 300.000 slot itu lagi. Dan ya itulah seberapa mendominasinya Amerika Serikat dalam hal luar angkasa gitu. Jadi ya mereka punya ratusan ribu slot di luar angkasa sana. Ya bagaimanapun Starlink dan SpaceX itu perusahaan Amerika Serikat. Yaitu ya bagaimanapun ya memang mereka Amerika Serikat gitu. gitu. Nah, jadi yang mau aku bahas adalah
kalau Starlink sebetulnya dibahas juga. Jadi Starlink itu tadi ketinggiannya itu sekitar 500-an kilometer sampai 550 kilometer. Namun Starlink ini konon katanya kebanyakan itu masih orbitnya itu atas bawah atau utara selatan. Jadi utara selatan, jadi kutub utara ke kutub selatan, ke kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub selatan. Orbitnya itu kira-kira seperti itu konon katanya. Sementara yang Indonesia butuhkan adalah yang sifatnya itu khatulistiwa. Karena negara kita kan khatulistiwanya dari barat ke timur atau dari timur ke barat gitu kan. Kalau dipetakan kayak horizontal gitu kan. Nah, jadi agak beda dari apa yang dilayani oleh si Starlink yang dia itu utara selatan, selatan utara, utara selatan. Nah, tapi pembahasannya selanjutnya adalah gini. Oke, Indonesia udah bilang oke, slot kami di atas ada 13.000. Terus internasional, global, dunia udah setuju. Oke, untuk Indonesia ada slotnya 13.000 di atas sana. Tapi ya kita tetap punya PR gitu. Meskipun kita punya slot di atas sana, kalau Indonesia nggak ngeluncurin roket, kita nggak merekayasa roket, kita nggak ngebuat roket luar angkasa banyak-banyak, kita nggak ngebuat satelit banyak-banyak, 13.000 slot itu ya slot aja gitu. Ya kan 13.000 bookingan itu ya bookingan aja gitu. Dan pembahasan lainnya adalah ya mungkin tinggal nunggu waktu, atau mungkin sekarang sudah dimulai, tapi ya cepat atau lambat tinggal nunggu waktu. Ya Starlink juga mungkin akan bikin juga service atau layanannya yang orbit satelitnya itu semacam ekuatorial atau khatulistiwa is timur barat atau barat timur gitu, bukan utara selatan selatan timur gitu. Bukan utara selatan selatan utara, tapi barat timur atau timur barat, khatulistiwa gitu. Jadi ya lebih cepat mana kira-kira? Apakah Indonesia bikin roket banyak-banyak, bikin satelit banyak-banyak, baru kita luncurin ke atas, atau ya SpaceX dan Starlink mereka cepat atau lambat ya akan membuat satelit ya, jadi satelit yang memang dia itu mengitari secara ekuatorial atau secara khatulistiwa. Jadi ya itu sih yang mau aku bahas di ini gitu, yang mungkin bisa kita bahas lah sebagai bangsa ini gitu kan, di negara ini, di Indonesia gitu. Jadi ya 8 itu ya harus diperkuat kan itu. Jadi kita jangan cuma oke, ada slot di atas ya terus bukan cuma sih, ya itu perjuangan juga. Sorry bukan, saya nggak bisa bilang cuma juga atau hanya aja. Tapi ya setelah ada slot di booking 13.000 ya kita harus perkuat 8 kita lah. Kita harus perkuat BRIN kita lah. Fokusnya ya ke situ gitu. Untuk infrastruktur langit ya kalau nggak salah. Nah dibahas juga di situ tuh ya satelit Garuda gitu. Tapi ya gini ya, satelit Garuda jumlahnya berapa, satelit Starlink jumlahnya berapa, secara kuantitas kan itu. Baru ya Starlink itu meluncur berapa kali sebulan, berapa kali setahun. Terus satelit Garuda dan keluarganya, satelit Garuda itu meluncurnya berapa kali, atau sudah berapa kali gitu. Jadi ya itu pertanyaan gitu, itu pertanyaan selanjutnya. Tapi ya oke lah, setidaknya kita punya slot, tinggal kita mau ngapain kan itu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Gimana menurut kalian? See you later.